Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahdan, mahasiswa STIT At-Taqwa 2. Ya, di sini saya akan sedikit mengulas implementasi Discovery Based Learning dalam mata pelajaran PAI. Ya, guna memenuhi tugas UAS dari mata kuliah PAI di sekolah. Yang menjadi latar belakang yaitu pergeseran paradigma ya, yang dahulu itu guru sebagai publik ataupun subjek yang utama. Nah, sekarang menjadi student center ya, jadi murid yang center utamanya ataupun subjek aktif dalam pembelajaran bermakna ini. Yang menjadi tantangan, jadi PA ini bukan hanya untuk kecerdasan kognitif saja, ya, tetapi juga karakter religius dan kemampuan mengintegrasikan nilai Islam dalam kehidupan nyata. Kemudian urgensi DBL, Discovery Based Learning, mendorong peserta didik mengeksplorasi dan menemukan konsep sendiri, bukan sekedar menerima transfer pengetahuan dari gurunya tersebut. Nah, konsep Discovery Based Learning ya dari Jerome Bruner. Nah, ini lahir sebagai respon terhadap dominasi behavioristik. Nah, ini berpendapat juga belajar paling bermakna ya, itu terjadi ketika peserta didik aktif menemukan struktur pengetahuan melalui pengalaman langsung. Jadi, murid mendapatkan pengalaman pengetahuan itu dari pengalaman ya. Jadi sehingga membekas dan juga bertahan lama. Nah, karakteristik kuncinya pembelajaran berpusat pada aktivitas peserta didik ya, seperti ya tadi yang sudah disebutkan, pengetahuan dibangun melalui eksplorasi aktif guru sebagai fasilitator ya, bukan sumber tunggal, menekankan higher order thinking skills, HOTS. Terus yang terakhir ada kontekstual relevan dengan pengalaman nyata. Nah, DBL ini sama ya, selaras dengan profil pelajar Pancasila ya, yaitu eh, membangun karakter kemandirian dan keterampilan pada abad 21, beriman bertakwa, berkebinekaan global, bernalar kristis, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Nah, landasan psikologis pedagogis ya menjadi tiga pilar teoritis DBL ya dari Piaget ya, peserta didik fase E itu 15 sampai 16 tahun berada pada tahap operasional formal, mampu berpikir abstrak, hipotetis, dan sistematis. Vygotsky, guru berperan sebagai scaffolder yang memberikan bantuan terstruktur dan bertahap sesuai kemampuan peserta didik. Ausubel, pepelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Kemudian ada sintaksnya ya, yaitu yang pertama ada stimulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization. Nah, kita akan mengambil satu contoh dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya, dengan judul itu faktor-faktor kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, atau kita sering sebut Golden Age-nya Islam. Nah, jadi langkah pertama stimulasi, itu guru menyajikan video ya gitu yang berdurasi 3 sampai 5 menit lah. Nah, setelah video diputar, nah nanti guru akan memberikan eh, instruksi ya kepada murid ataupun peserta didik dengan cara menuliskan tiga kata kunci yang terlintas pada video tersebut tanpa guru menjelaskan sebelumnya ya gitu ya. Kemudian setelah itu ada problem statement. Nah, habis itu guru memanjangkan pertanyaan terbuka di papan tulis ataupun di depan layar ya. Mengapa peradaban Islam pada masa Abbasiyah bisa maju sangat pesat ya dalam waktu relatif yang singkat. Nah, itulah yang menjadi problem statement-nya. Nah, kemudian yaitu data collection, mengumpulkan informasi ya dari berbagai sumber, entah itu dari sumber primer ataupun sekunder ya, entah itu dari teks sejarah, artikel jurnal, infografis, wawancara virtual dengan narasumber langsung, dan salinan manuskrip digital lainnya. Nah,
Setelah itu setiap kelompok harus mengisi LKPD ya, lembar kerja discovery ya, yaitu 3 fakta yang mengwujudkan, 2 hubungan sebab akibat yang ditemukan, 1 pertanyaan lanjut yang belum terjawab. Nah, setelah eh, mengisi ya, ketika peserta didik mengisi, guru itu berkeliling ya, berkeliling tidak memberikan jawaban tetapi mengawasi ya sebagai fasilitator ya, dan juga menanyakan apa bukti dari eh, hal ini, data tersebut. Habis itu bagaimana pendapat kelompok lain terhadap hal ini. Nah, setelah data collection dilakukan, yaitu ada data processing. Ya, data processing ini bisa diskusi, ataupun debat, ataupun presentasi. Nah, di sini murid ataupun peserta didik diminta untuk presentasi setiap kelompoknya itu 5 menit. Nah, gitu. Jadi, membahas eh, galian ataupun tugas yang sudah dibagikan ya oleh guru. Nah, setelah presentasi selesai, nanti wajib ya untuk kelompok yang lain itu memberi tanggapan yang kritis dan juga berkomentar serta mengajukan pertanyaan ya, sehingga ada diskusi. Nah, seperti itu. Nah, guru di sini sebagai apa? Nah, guru ini pada debat ataupun diskusi, guru itu sebagai moderator dan juga mencatat poin-poin penting dari setiap presentasi dan juga diskusi tersebut ya. Nah, setelah itu ditemukanlah ya jawaban ataupun faktor-faktornya tersebut. Nah, yang pertama misalkan kelompok A, yaitu peran wakaf sebagai pendanaan riset tanpa campur tangan politik. Nah, itu yang menjadi kemudian B, jaringan Tholib al-Ilm, pencari ilmu yang menghubungkan Cordoba, Kairo, dan Baghdad. Kemudian kelompok C, toleransi terhadap ilmuwan non-muslim, Nestorian, Hindu, Sabian, dan yang lainnya di Baitul Hikmah. Sehingga inilah faktor-faktor yang eh, menyebabkan ataupun yang menjadi sumber ya kejayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, itulah contohnya. Kemudian, nah ini sudah dibahas ya tadi, kita ngambil dari sejarah peradaban Islam. Fikih muamalat dan forex juga bisa. Tadi sudah LKPD berbasis discovery. Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, dampak implementasi DBL itu pertama kognitif, afektif, dan psikomotor meningkat secara konsisten. Nah, jadi temuannya itu hasil belajar pemahaman konsep lebih mendalam, kemampuan aplikasi lebih baik, sehingga apa yang didapatkan oleh peserta didik itu akan bertahan lama, tidak mudah lupa. Motivasi transformasi dari motivasi ekstrinsik ke intrinsik, ya belajar karena rasa ingin tahu, bukan karena keterpaksaan. Karakter religius, penemuan mandiri, nilai Islam lebih internalisatif dibanding pembelajaran doktrinal konvensional. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.